Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul untuk melakukan sesi presentasi pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang terhormat, Ibu Dr. Intan Renata Silitonga, selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu penyakit dalam, yang saya hormati rekan-rekan sesama anggota kelompok 2, selaku pihak yang akan mempresentasikan materi pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Yasmin Aulia Zahra sebagai moderator yang akan memimpin berlangsungnya sesi presentasi pagi ini agar dapat berlangsung dengan teratur. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 2, yaitu yang pertama saya sendiri Yasmin Aulia Zahra, kemudian ada Rahma Alia, Syifa Maharani, Bayinati Laili, Syifa Nanda Junior, Aulia Raisya Azahra, Putri Indeswari, Stephanie Rata Aurelia, dan Irah Ratnasari. Presentasi ini berisi beberapa topik sebagai berikut yang akan dibahas lebih lanjut oleh para pemateri. Dimulai dari Irah Ratnasari, waktu dan tempat dipersilahkan. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Pengertian sistem pencernaan. Sistem yang memproses, mengubah makanan dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi. Nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan juga akan memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang organ-organ sistem pencernaan. Yang pertama, mulut. Mulut adalah bagian organ sistem pencernaan yang pertama merupakan tempat masuknya makanan maupun minuman. Bagian dalam dari mulut terdapat lapisan lendir. Mulut dilapisi oleh membran mukosa seperti epitelium squamosa yang terdapat palatum yang membentuk langit-langit mulut, diantaranya palatum durun atau langit-langit keras terletak pada bagian anterior. Pada posterior terdapat palatum mole atau langit-langit lunak. Selain itu, di dalam mulut juga terdapat uvula yang merupakan suatu otot yang melengkung yang ditutupi oleh membran mukosa dan berada pada ujung palatum mole. Dan selanjutnya yang kedua akan disampaikan oleh Syifa Nanda Junior. Waktu dan tempat kami persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerongkongan atau esofagus, merupakan tabung yang berotot yang merupakan tempat yang dilewati oleh makanan dari mulut menuju ke lambung. Esofagus sendiri mempunyai panjang 2,5 cm dengan lebarnya 2 cm. Esofagus terletak pada medium toraks di depan kolum vertebrata yang berada sekitar di belakang trakea dan jantung esofagus. Pada bagian atas berhubungan dengan faring, sedangkan pada bagian bawahnya berhubungan dengan diafragma. Gerakan yang terjadi dalam kerongkongan seperti gerakan memutar, menyempit, melebar, bergelombang, dan meremas-remas sehingga makanan yang masuk bisa sampai ke lambung. Selanjutnya, ini ada lambung. Lambung adalah saluran pencernaan yang berotot dan berongga yang bentuknya seperti yang terletak pada epigastrik, umbilikal, dan hipokondriak, kiri rongga abdomen. Ukuran lambung sangat berbeda sesuai dengan jumlah makanan yang ada di dalam lambung, antara 1,5 liter atau lebih. Di sini juga lambung dibagi menjadi 3 bagian, seperti kardiak, yang merupakan bagian lambung pertama sebagai tempat masuknya makanan dari esofagus. Yang kedua ada fundus, yaitu bagian tengah yang bertujuan untuk menampung makanan dan memproses pencernaan. Yang ketiga ada
pylorus, bagian terakhir dari penampung makanan, dan jalan keluar makanan ke usus halus. Selanjutnya akan dibahas oleh Auliara. Padahal dipersilahkan. Baik, selanjutnya akan ada pembahasan mengenai usus halus atau usus kecil. Usus halus merupakan bagian yang terletak di antara lambung dengan usus besar, antara sphincter pylorus dengan katup ileosekal, panjang dari usus kecil antara 5 meter, yang dikelilingi oleh usus besar. Usus halus terdiri dari 3 bagian sebagai berikut. Yang pertama, ada usus 12 jari atau duodenum. Usus ini mempunyai panjang sekitar 25 cm dan mengelilingi kepala pankreas. Usus halus terletak setelah lambung dan yang berdekatan dengan usus kosog atau jejunum. Usus ini merupakan usus yang paling pendek dari usus halus. Usus halus mempunyai 2 muara, yaitu yang pertama muara pankreas dan kantung empedu. Proses yang terjadi pada usus 12 jari adalah lambung mengirimkan makanan ke usus halus, ke duodenum, melalui sphincter pylorus, sesuai dengan kapasitas usus. Jika di duodenum sudah penuh, maka usus akan mengirimkan sinyal kepada lambung untuk berhenti mengirimkan makanan. Yang kedua, ada usus kosong atau jejunum. Usus kosong ini merupakan usus yang terletak pada bagian tengah usus. Jejunum memiliki panjang antara 2 cm. Pada usus kosong terdapat yang namanya jontot atau villi dan membran kupus. Yang ketiga, usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan ini merupakan bagian tempat perkumpulan akhir. Ileum memiliki panjang 3 cm. Usus ini mempunyai katup ileosekal yang berfungsi untuk mencegah regurgitasi dan mencegah terjadinya proses aliran balik dari ileum ke sekum. Selanjutnya ada usus besar atau kolon. Usus besar adalah lanjutan dari usus halus yang mempunyai umbai cacing yang sering disebut dengan appendix. Usus besar mempunyai panjang antara 13 meter dari sekum di fossa iliaca kanan sampai dengan rektum dan saluran anus di pelvis. Lebar lumen usus besar lebih besar daripada usus halus, sekitar 6,5 cm. Bagian-bagian usus besar ini juga terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada sekum. Sekum adalah bagian pada pangkal usus besar dan merupakan tempat buntu pada bagian inferior dan merupakan sambungan dengan kolon ascendent. Appendix piriformis merupakan bagian buntu pada ujungnya. Sekum mempunyai panjang antara 8 sampai 9 cm yang mempunyai banyak jaringan limfoid. Yang kedua, ada kolon ascendent, merupakan kolon yang ke atas dari sekum menuju ke hati. Kolon membentuk garis lengkung, tajam membentuk kolon transversum. Yang ketiga, ada kolon transversum. Kolon transversum merupakan kolon yang melintang pada bagian abdomen, pada duodenum, dan lambung yang menuju area limpa. Pada kolon ini akan membentuk kolon descendant. Yang kelima, ada kolon descendant. Kolon ini berbentuk ke bawah pada rongga abdomen. Kolon ini akan membentuk menjadi kolon sigmoid. Terakhir, ada kolon sigmoid. Kolon sigmoid merupakan kolon yang membentuk huruf S yang menuju bawah membentuk rektum. Selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Indeswari. Baik, selanjutnya ada rektum dan anus. Rektum adalah bagian dari kolon yang melebar. Panjang dari rektum ini antara 30 cm. Bagian ujung rektum berbatasan dengan kolon sigmoid dan saluran anus. Adapun organ-organ penunjang dalam saluran pencernaan ini. Yang pertama, terdapat pankreas. Pankreas adalah suatu kelenjar
yang mempunyai fungsi penghasil enzim dan hormon insulin. Yang kedua ada saluran empedu. Yang ketiga ada hati. Hati ini berfungsi membantu metabolisme karbohidrat, menetralisir racun, menyimpan mineral dan vitamin, eliminasi bilirubin, dan fungsi-fungsi lainnya. Baik, kemudian di sini ada proses pencernaan. Yang pertama ada mulut. Dalam mulut ini terjadi proses ingesti dan mastikasi. Yang artinya di dalam mulut ini terjadi pemasukan makanan ke dalam tubuh melalui mulut dan proses mengunyah makanan oleh gigi. Kemudian ada kerongkongan. Di sini terjadi proses deglutisi, yang berarti proses menelan makanan di kerongkongan. Kemudian ada lambung, yang terjadi proses digesti, yang berarti pengubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim-enzim yang terdapat di dalam lambung. Kemudian ada usus halus, terjadi proses absorpsi atau penyerapan yang terjadi di usus halus. Kemudian ada usus besar, proses penyerapan air dan pembentukan feses. Kemudian ada anus. Di sini terdapat proses defekasi yang berarti pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna untuk tubuh melalui anus. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh si Maharani. Gangguan sistem pencernaan. Ada beberapa penyakit yang akan mengancam sistem pencernaan manusia, antara lain yang pertama diare. Diare merupakan salah satu gangguan sistem pencernaan yang banyak dialami, di mana gangguan pencernaan ini akan membuat perut terasa mulas dan proses penderita menjadi encer. Gangguan ini terjadi karena selaput dinding usus besar si penderita mengalami iritasi. Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang menderita diare, di mana salah satunya yaitu karena penderita mengkonsumsi makanan yang tidak higienis atau mengandung kuman. Maka dengan begitu, gerakan peristaltik menjadi tidak terkendali serta di dalam usus besar tidak terjadi penyerapan air. Jika pada feses penderita bercampur dengan nanah atau darah, maka gejala tersebut menunjukkan bahwa si penderita mengalami desentri, yang mana gangguan itu disebabkan karena adanya infeksi bakteri Shigella pada dinding usus besar orang yang menderitanya. Yang kedua ada gastritis, yaitu merupakan penyakit atau gangguan di mana dinding lambung mengalami peradangan. Gangguan ini disebabkan karena kadar asam klorida atau HCl terlalu tinggi. Selain itu, gastritis juga dapat disebabkan karena penderita mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kuman penyebab penyakit. Yang ketiga adalah MAH. MAH merupakan penyakit yang sudah tidak aneh lagi bagi kita semua. Karena penyakit yang satu ini biasanya dialami oleh banyak orang. MAH merupakan penyakit atau gangguan sistem pencernaan yang ditandai dengan adanya rasa perih pada dinding lambung. Selain itu, MAH juga disertai dengan adanya rasa mual dan perut menjadi kembung. Gangguan ini terjadi karena tingginya kadar asam lambung. Penyebab utama gangguan ini yaitu karena pola makan penderita tidak baik atau tidak teratur, stres, dan lain sebagainya. Helicobacter pylori merupakan bakteri penyebab terjadinya MAH pada manusia. Yang keempat, sembelit merupakan gangguan pada sistem pencernaan di mana si penderita akan mengeluarkan feses yang keras. Gangguan ini terjadi disebabkan karena usus besar menyerap air yang berlebihan. Sembelit disebabkan karena kurangnya mengkonsumsi makanan berserat, contohnya buah dan sayur, atau kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar. Yang kelima adalah hemoroid atau wasir, yaitu pembekakan berisi pembuluh darah yang membesar. Pembuluh darah yang terkena gangguan ini berada di sekitar atau di dalam bokong, entah itu di dalam anus atau di dalam rektum. Biasanya kebanyakan hemoroid yaitu penyakit ringan serta tidak menimbulkan adanya gejala. Yang keenam adalah parotitis epidemika. Penyakit ini menyerang kelenjar ludah, terutama kelenjar parotis. Akibatnya, kelenjar yang terserang menjadi bengkak, panas, dan nyeri. Parotitis disebabkan oleh sejenis virus yang ditularkan melalui air ludah. Yang ketujuh adalah karies gigi atau gigi berlubang. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Bakteri ini dapat mengubah karbohidrat menjadi asam laktat. Asam inilah yang perlahan-lahan
dapat melarutkan email dan menimbulkan lubang. Apabila lubang tersebut telah mencapai pulpa, gigi akan terasa sakit. Untuk pencegahan penyakit ini, gosok gigi setelah makan. Yang kedelapan adalah dispepsia yang akan dijelaskan oleh Rahma Alia. Selanjutnya ada dispepsia. Dispepsia adalah sekumpulan gejala yang berasal dari saluran pencernaan bagian atas. Bisa berhubungan dengan makan atau minum, dan diantaranya berupa rasa terbakar pada jantung dan nyeri, biasanya asam, pada perut atas atau dada bawah, lambung, anoreksia, dan muntah. Mekanisme yang paling sering menyebabkan gejala ini adalah reflux gastroesophagus. Di dalam gambar ditunjukkan diagnosis banding dispepsia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Lain. Terima kasih kepada Rahma Alia. Selanjutnya, patofisiologi penyakit dispepsia. Berdasarkan penyebabnya, dispepsia dibedakan menjadi dua, dispepsia organik dan dispepsia fungsional. Dispepsia organik disebabkan oleh stres yang berkepanjangan yang menyebabkan saraf simpatis NV atau nervus vagus terangsang sehingga produksi HCl di lambung meningkat yang menyebabkan mual muntah. Jika mual muntah terjadi terus-menerus, akibatnya akan ada ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan, juga kekurangan volume cairan. Begitu pula dengan dispepsia fungsional yang disebabkan oleh kopi dan alkohol. Jika pasien dispepsia mengkonsumsi kopi dan alkohol, akan merespon mukosa lambung sehingga mukosa lambung mengalami fase dilatasi atau pelebaran. Juga mengalami eksfoliasi atau pengelupasan. Akibatnya, jika fase dilatasi mukosa gester terjadi, produksi HCl di lambung juga meningkat dan HCl berkontak langsung dengan mukosa gester yang menyebabkan nyeri. Nyeri epigastrium ini berhubungan dengan iritasi pada mukosa lambung akibat dari HCl yang kontak dengan mukosa gester. Nyeri juga menyebabkan perubahan pada kesehatan yang menjadi ansietas, juga defisit pengetahuan. Selanjutnya, ada gejala dispepsia. Gejala dispepsia meliputi yang pertama, rasa cepat kenyang saat makan. Yang kedua, perut terasa kembung dan begas setelah makan. Yang ketiga, timbulnya rasa tidak nyaman di bagian ulu hati. Bisa pula disertai rasa sakit dan perih akibat nyeri yang disebabkan oleh adanya kontak langsung dari HCl juga mukosa lambung. Terus yang keempat ada rasa terbakar atau panas di ulu hati. Yang kelima mual dan kadang-kadang dapat disertai dengan muntah. Ini bersinggungan dengan patofisiologi yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Stefani. Pada Stefani, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Saudari Bainati. Selanjutnya terdapat pemeriksaan penunjang dispepsia. Pemeriksaan penunjang dispepsia bisa melalui yang pertama tes darah. Hitung darah lengkap dan LED normal membantu menyingkirkan kelainan serius. Hasil tes serologi positif untuk Helicobacter pylori menunjukkan ulcus pepticum, namun belum menyingkirkan keganasan saluran pencernaan. Yang kedua, endoskopi. Tes definitif untuk esofagitis, penyakit epitelium baret, dan ulcus pepticum. Biopsi antrum untuk tes ureum C untuk H. pylori atau tes plot. Yang terakhir dengan menelan barium. Baik, selanjutnya terdapat pengobatan pada dispepsia. Pengobatan dispepsia dilakukan secara primer maupun sekunder. Penanganan secara primer dilakukan dengan perubahan pola hidup seperti yang pertama, membatasi konsumsi makanan yang bisa menyebabkan terjadinya dispepsia. Yang kedua, makan dalam porsi kecil.
tetapi sering dan dianjurkan untuk makan 5-6 kali sehari. Yang ketiga, membatasi konsumsi kafein dan alkohol. Yang keempat, menghindari penggunaan atau konsumsi anti nyeri seperti aspirin dan ibuprofen. Gunakan anti nyeri lain yang lebih aman bagi lambung seperti paracetamol. Yang terakhir, mengontrol stres dan rasa cemas. Baik, sekian saya kembalikan kepada Saudari Yasmin Aulia. Ya, baik, sesi pemaparan materi sudah selesai. Terima kasih kepada rekan-rekan sesama anggota kelompok 2 yang sudah mempresentasikan materi mengenai sistem pencernaan, khususnya gangguan dispepsia dengan baik. Jadi kesimpulannya, sistem pencernaan adalah serangkaian organ tubuh yang bertanggung jawab dalam proses pencernaan makanan. Proses pencernaan makanan merupakan rangkaian yang cukup rumit dan panjang, dimulai dari makanan bentuk padat masuk ke rongga mulut, hingga menjadi komponen zat yang sangat halus ketika keluar dari anus. Dalam proses pencernaan, makanan melewati proses penguraian supaya mineral, vitamin, karbohidrat, lemak, dan protein bisa diserap oleh tubuh. Apabila terdapat masalah yang terjadi di saluran atau organ yang terlibat dalam pencernaan, maka hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada sistem pencernaan. Dispepsia merupakan salah satu contoh gangguan pada sistem pencernaan. Dispepsia adalah sekumpulan gejala yang dideskripsikan sebagai rasa tidak nyaman pada perut, seperti perut rasa penuh, kembung, sakit perut, dan nyeri ulu hati. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk gangguan dispepsia adalah tes darah dan endoskopi. Mengobati dispepsia dapat dilakukan dengan mengurangi konsumsi makanan pemicu dispepsia, membatasi kafein dan alkohol, hingga mengelola rasa stres dan cemas. Sekian presentasi pada pagi hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Apabila ada perkataan dan tingkah laku saya serta rekan-rekan sesama anggota kelompok 2 yang kurang berkenan selama sesi keseluruhan presentasi kami tadi, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.